Hai kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Adongsen Motor Channel. Pada video kali ini kawan-kawan, saya membuatkan sebuah tutorial video mengenai cara memperbaiki sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter kawan-kawan. Jupiter robot seperti yang saya perlihatkan dalam video ini. Keluhan dari pemilik sepeda motor ini adalah motornya berbobot, tidak bertenaga kawan-kawan pada waktu dipakai, khususnya ketika melakukan perjalanan nanjak kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak bertenaga katanya. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata ada beberapa hal yang membuat sepeda motornya ini tidak bertenaga seperti yang dikeluhkan pelanggan saya ini kawan-kawan. Seperti apa? Langsung saja kita perhatikan berikut ini. Oke, baik kawan-kawan, sekarang saya melakukan pemeriksaan dimulai dari yang paling mudah kawan-kawan, yaitu memeriksa sistem pengapian dan juga busi. Kalau kita perhatikan di sini kawan-kawan, businya penuh dengan kerak kawan-kawan. Kita perhatikan ruang businya, ruang elektrodanya busi ini penuh dengan kerak, artinya sistem pembakaran dalam ruang busi ataupun head motor ini kawan-kawan tidak bagus. Jadi dari sini sudah ketahuan salah satu ciri-cirinya kalau motor ini sudah ada kerusakan pada blok ataupun seher dan ring seher kawan-kawan. Dan selanjutnya memeriksa sistem pengapian, kita perhatikan di sini terlihat setrum dari kabel busi bagus kawan-kawan. Dan saya akan lanjutkan lagi ke pemeriksaan karburator kawan-kawan. Jadi sistem pengapian sudah terlihat bagus, tetapi sistem pembakaran tidak bagus kawan-kawan. Nah, di sini akan kita periksa lagi karburator yang berhubungan dengan sistem pembakaran. Akan terlihat di karburator ini apakah sistem bahan bakarnya bagus atau enggak. Langsung kita perhatikan saja pembongkaran berikut ini kawan-kawan. Oke, di sini teman-teman saya periksa juga oli. Nah, kalau kita perhatikan oli di sini ternyata tekor kawan-kawan. Jadi artinya untuk kapasitas penggantian oli harusnya lebih banyak dari sini kawan-kawan. Ini berarti sebuah tanda-tanda kalau sudah ada kerusakan mesin, terutama pada yang saya bilang tadi, seher dan ring seher dan juga blok seher kawan-kawan, ataupun klep dan sel klep dan lain-lain kawan-kawan. Oke, baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan karburator kawan-kawan. Kenapa? Karena pada karburator ini yang mengatur sistem bahan bakar atau pengabutan bahan bakar dan udara kawan-kawan. Jadi saya mulai dengan memeriksa setelan angin kawan-kawan, apakah setelan angin di karburator ini bagus. Nah, kalau misalkan setelan anginnya bagus, artinya settingannya tidak bermasalah kawan-kawan, artinya masalah ada pada yang lain seperti pada spoiler, sehingga si motor ini bisa berbet atau tidak bertenaga seperti yang dibilang pemiliknya kawan-kawan. Mari langsung kita perhatikan juga di sini seal dari intake karburatornya ini sudah menunjukkan rusak kawan-kawan seperti ini. Jadi ini bisa terjadi kebocoran udara juga yang masuk ke karburator kawan-kawan. Langsung saja kita periksa selanjutnya bagian karburator ini untuk memastikan penyebab dari
keluhan si pemilik motor ini kawan-kawan, katanya suka berbet, tanjakan tidak bertenaga kawan-kawan. Jadi saya pastikan juga untuk putaran tinggi, artinya main jetnya harus bagus. Dan kita perhatikan di sini ternyata spoiler dari main jet ini sudah mampet seperti ini kawan-kawan, berkarat. Nah, ini bisa menjadi penyebab utama juga kalau kalian lihat sendiri, aliran dari bahan bakar pada waktu putaran tinggi tidak maksimal kawan-kawan. Dan kita lihat yang kedua, pilot jetnya. Di sini pilot jetnya agak kotor, cuman tidak terlalu berkarat seperti main jet yang tadi. Artinya putaran bawahnya tidak bermasalah kawan-kawan pada pengaturan bahan bakar atau karburator ini. Selanjutnya di sini saya buka intake-nya kawan-kawan. Kita perhatikan juga seal-sealnya harus dipastikan semuanya bagus kawan-kawan. Lalu dilakukan proses pembersihan seperti ini. Baik, untuk proses selanjutnya kawan-kawan, yang harus dilakukan adalah pemeriksaan klep ataupun melakukan penyetelan klep kawan-kawan. Jadi tujuannya untuk memastikan apakah celah klepnya masih standar, tidak terlalu rapat ataupun tidak terlalu longgar kawan-kawan. Kalau terlalu rapat bermasalah, tidak akan bertenaga. Kalau terlalu longgar itu mengakibatkan suara atau bunyi yang kasar kawan-kawan. Jadi kita pastikan setelan klepnya sesuai dengan permintaan sepeda motor kawan-kawan, kisaran 0,8 sampai 0,10 untuk klep in, dan juga nanti untuk klep buang ataupun klep X nya 0,10 sampai 0,12 mm kawan-kawan. Jadi itu bisa dilakukan dengan melakukan penyetelan klep seperti ini kawan-kawan. Dan juga setelah melakukan penyetelan klep sekaligus nanti memasang ataupun merakit karburator kawan-kawan. Mari kita perhatikan saja berikut ini. Oke, baik kawan-kawan, setelah melakukan perakitan karburator, ketika melakukan pemasangan intake manifold, kalian pastikan sealnya seperti ini dengan karburator harus benar-benar pas posisinya kawan-kawan, dan juga harus melakukan penggantian seal yang baru kawan-kawan untuk menghindari terjadinya kebocoran, sehingga seperti keluhan pemilik motor ini juga kawan-kawan, kalau musim hujan cepat mati, itu diakibatkan dari adanya kebocoran pada seal intake karburator tadi kawan-kawan. Oke, sekarang langsung akan saya percepat saja melakukan pemasangan karburator ini di motor kawan-kawan, supaya untuk mempersingkat waktu juga. Langsung kita perhatikan saja berikut ini.
Oke kawan-kawan, jadi penyebab utama dari sepeda motor pelanggan saya ini yaitu keluhannya kenapa bisa berebet dan juga seperti tidak bertenaga ketika dibawa jalan, khususnya pada kondisi jalanan yang menanjak kawan-kawan. Itu sudah jelas terlihat dari yang pertama tadi, businya penuh dengan kerak-kerak, sisa-sisa pembakaran, artinya ada oli yang naik ke ruang pembakaran kawan-kawan. Itu mengakibatkan oli cepat habis, motor tidak bertenaga, dan itu juga bisa memastikan kalau blok seher dan ring sehernya sudah aus atau sudah rusak kawan-kawan, sehingga oli naik ke ruang bakar dan mengakibatkan cepat kehabisan oli kawan-kawan. Dan karburator yang kita lihat pada main jetnya tadi banyak karat atau kotor, itu menyebabkan putaran tinggi untuk menghasilkan tenaga menjadi tidak maksimal kawan-kawan. Jadi intinya motor ini harus dilakukan servis besar kawan-kawan supaya mengembalikan kembali akselerasi dan tenaga yang lebih bagus lagi. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya kawan-kawan pemilik sepeda motor ataupun pada waktu melakukan servis pada motor Jupiter Robot seperti ini kawan-kawan. Adanya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di next video minggu depan. Salam Adong Sen Motor Channel.